Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Di dalam fikih nikah ini tentu yang akan saya bahas itu adalah sekelumit yang berhubungan untuk pasangan suami dan juga untuk pasangan istri. Jadi mohon maaf sebelumnya, mungkin kajian ini adalah kajian yang diperkhususkan bagi pasangan yang sudah berumah tangga saja ilmunya ya. Yang mana insya Allah kali ini saya ingin membahas ada resep tertentu untuk para suami. Nah ini biasanya resep ini adalah yang dibutuhkan bagi para suami yang sudah umur 40 tahun ke atas ya. Ataupun yang sudah 50 tahun ke atas nih biasanya. Tetapi sebelum saya mengkaji akan pembahasan ini, saya mohon kepada para pendengar semuanya untuk bersikap bijaksana, untuk berpikir positif. Kita niatnya ngaji, niat karena Allah Ta'ala. Karena apa yang saya sampaikan ini memang semuanya keterangannya itu tertera ada di dalam kitab-kitab karyanya para ulama. Ya, sekali lagi jadi saya mohon tekankan untuk berpikir positif, kita niat ngaji lillahi ta'ala dan mudah-mudahan bermanfaat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ilajun mengobati li'italati muddatil jima'i. Misalkan jadi ini untuk memperlama aktivitas durasi bagi pasangan suami istri untuk melakukan hubungan biologis. Lizauji, nah ini diperuntukkan nih untuk suami. Bizanjabili, ada apa nih resep ini diperuntukkan untuk suami? Ada rempah yang namanya jahe. Mudah ya, jahe. Wal asali dan juga madu, wal baydi dan juga telur. Jadi ada 3 nih bahannya. Ada jahe, ada madu dan juga ada telur. Yu'taqadu, nah 3 bahan ini itu diyakini an-zanjabila, bahwa sesungguhnya jahe ini itu dawaun tabi'iyun. Ini bisa merupakan obat yang mana sifatnya yang begitu alami sekali ya. Qawiyun dan juga kuat nih, bagus nih manfaatnya. Wa katawabil, yang mana jahe ini kan kita sebut sebagai rempah qawiyah yang kuat. Yumkinu, yang mendapatkan antaj'ala, sehingga jahe ini bisa menjadikan kudratar rijali, membuat kemampuan bagi seorang laki-laki ataupun suami. Alat tahamuli, untuk apa? Untuk bertahan ghairi adiyah, yang tidak biasanya. Wa yumkinu, dan dapat lil azwaji, bagi seorang suami aidon lagi, ayyakunu, mereka menjadi harimina, bisa menjadikan kuat, indat tasorufi, ketika melakukan hubungan biologis tersebut dengan istrinya, fisariri, di atas ranjangnya. Khosotan, khususnya idza kana makhluton. Nah, jika keberadaan jahe ini makhluton, yang dicampur bil asali, dengan madu, wal baydi dan juga telur gitu ya. Nah, jadi di dalam kitab ini karya ulama ini mengatakan ini diperkhususkan bagi suami yang mana suami udah merasa ketika ingin beribadah melakukan hubungan biologis, kok rasa-rasanya sekarang semakin tua, kok rasanya semakin beda, ketahanannya beda, ereksinya misalkan beda, ataupun ada akibat-akibat lainnya. Biasanya ini dikarenakan karena ya mungkin karena kurang olahraga, ataupun dikarenakan ada penyakit-penyakit yang sudah melanda bagi bapak-bapak, biasanya umur 40 ataupun 50 tahun ke atas nih biasanya. Nah, sekarang bagaimana nih caranya nih, jahenya, kemudian madu dan juga telurnya, caranya dibagaimanakan. Nah, ini adalah caranya ya.
Wa mawaduhu, adapun bahannya itu kita siapkan nisfu mil'aqatin saghiratin, ada setengah sendok kecil saja mauzan jabili dari air jahe, mana jahenya itu yang udah digeprek dulu gitu ya. Kemudian wabaydatu dujajin, kemudian kita siapkan telur ayam kampung ya. Jadi bagusnya ayam kampung ya, bukan ayam bukan ayam negeri, ayam kampung. Berapa ayamnya? Wahidatun, satu aja nih telur ayamnya. Mil'aqatun kabiratun, kemudian 1 sendok makan. Nah kalau ini agak banyak nih, sekarang 1 sendok makan min asalin haqiqin, dari madu yang mana madunya harus asli ya. Jangan madu yang udah banyak campuran dengan gula putih, tetapi madunya madu asli. Nah sekarang gimana nih cara buatnya? Wa kaifiyatu tahdiri, adapun cara penyajiannya awalan, pertamanya ikhlil baydo. Yang pertama kita masak dulu telur. Loh biasanya kan telurnya suka mentah, kok sekarang dimasak? Masak aja, tetapi dipasaknya itu, direbusnya itu hatta yang dojinis suhu, cuman setengah matang aja. Karena kalau di dalam kondisi telurnya itu mentah, dikhawatirkan masih ada bakteri-bakteri yang dikhawatirkan takut termakan. Jadi oleh itu direbus dulu, tetapi ingat direbusnya setengah matang, sehingga direbusnya itu telur yang warna merah di dalamnya masih berada di dalam kondisi keadaan masih cair gitu ya. Jadi setengah matang seperti itu. Yuqsharu, kemudian setelah kita rebus setengah matang, kemudian kita kuliti telurnya, wa yudha'u fi finjanin, kemudian kita bisa ditaruh misalkan di atas gelas gitu ya, atau wadah apapun itulah ya. Nah seperti itu ya, kita udah masukkan dulu telurnya, wasanian, kemudian untuk proses keduanya yudhafu ma'uzan jabili, kita sisipkan, kita masukkan air dari jahe yang udah kita geprek. Jadi jahenya enggak kita rebus, enggak. Jadi kalau jahenya enggak kita rebus, biasanya kan jahe yang suka direbus dengan air ya. Nah ini mah jahenya enggak direbus, jahenya kita geprek aja, kita tumbuk. Karena jahenya udah kita tumbuk kan nanti akan menghasilkan air kan dari jahe tersebut. Kita peres gitu ya dari jahe yang udah kita tumbuk sampai menghasilkan kira-kira cukup setengah sendok aja ya. Jadi karena airnya alami yang ada dari jahe, jadi cukup hanya setengah sendok aja. Udah itu kita masukkan yang terakhir wal asalu al haqiqiyu, kita masukkan madu yang murni ya. Tadi berapa madunya? 1 sendok. Suma yumzaju, kemudian kita satukan, dikocek-kocek-kocek hatta yuswiha na'iman, sehingga menjadi rata. Nah kalau udah masuk ke dalam wadah atau ke dalam gelas, kita masukkan 3 bahan itu, kita ratakan, kita kocek, ya udah langsung kita minum oleh suami kita ya. Salisan yang ketiganya, maka yatimu, udah terrealisasi nih, udah jadi, maka taqdimul mukawwanatil jahizati, kita menyiapkan bahan yang udah siap litanawuli zauji, maka kita sajikan bahan yang sudah kita buat untuk siapa? Tentu untuk pasangan tercinta kita, suami kita gitu ya. Jadi istrinya nih yang nyiapin untuk suaminya ya. Seperti itu. Watakunu qawiyatan, insyaallah ramuan ini akan membuat suami kita kuat, wamatinatan, dan juga bisa kokoh katanya ya, fil jima'i, ketika melakukan berhubungan, yumkinu, yang mendapatkan kapan nih kita minumnya, syurbu hadzal haliti marratan kulla lailatin, diminumnya dalam 1 hari itu 1 kali. Misalkan kita minum pada malam hari ketika kita mau bertempur dengan istri kita, tetapi dikarenakan ini bahannya bahan rempah-rempah, bahannya herbal, bahannya tidak ada sifat kimiawinya sama sekali, sehingga tidak akan membahayakan bagi tubuh kita ya. Insya Allah gak akan berdebar ke jantung. Yang punya sakit mah insya Allah gak akan sakit mah gitu ya. Tetapi limuddati syahrin, tetapi kita mesti sabar.
Diminumnya bagusnya itu adalah kurang lebih selama proses 1 bulan. Wih, lama. Ya gak apa-apa, lama juga kan ini tidak membahayakan ya, karena ini memang tidak bersifat kimiawi dan bahan-bahannya mudah. Sekali kita dapat jahe mudah, telur mudah gitu ya, madu juga mungkin mudah kita bisa carinya, tapi ingat madunya yang asli ya. Jadi sekali lagi karena ini herbal ya meski sabar, setiap malam bisa bisa diminum oleh kita ramuan ini ya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya disampaikan, yang mana saya bacakan dari salah satu kutipan para ulama tentang Asrarul Jima ini, mudah-mudahan sangat bermanfaat sekali dan bisa membantu bagi para suami-suami yang memang sudah mendapati permasalahan tentang hal itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya penyebabnya itu banyak bisa kita ketemui. Bisa dikarenakan pengaruh psikis ataupun psikis sih sebetulnya ya. Misalkan tuh kebanyakan pengaruh yang terjadi itu dikarenakan kesehatan yang sudah menurun seperti itu ya. Ya misalkan mungkin dikarenakan kurangnya berolahraga ataupun dikarenakan pengaruh dari makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh suami kita, yang mana manfaatnya itu sangat sedikit sekali dan lebih banyak madarat yang dimakan oleh seorang suami begitu ya. Sehingga menimbun mengakibatkan suatu penyakit dan berakibat ujung terhadap ereksi milik sang suaminya seperti itu. Yang pertama itu adalah harus ada dukungan dari sang istri ya. Jadi sang istri itu sangat berperan sekali di dalam kesehatan sang suaminya ya. Tentu kan sang istri yang menyiapkan akan pola makan sang suaminya, yang selalu mengingatkan kesehatan sang suaminya. Dan bahkan juga misalkan kalau sang suami sedang mendapati suatu permasalahan sehingga mengakibatkan stres gitu suami tersebut. Nah itu juga berdampak, berpengaruh akan kesehatan milik sang suami ataupun ereksi milik sang suami. Nah, oleh karena itu, agar sang suami kita tidak stres, tentu siapa sih yang menjadikan peran utama itu adalah istrinya, ya. Jadi setidaknya sang istri bisa memberikan dukungan kepada sang suami, sedikit memberikan solusi akan permasalahan yang dihadapi oleh sang suami, ataupun kalau tidak memberikan solusi setidaknya bisa membuat hati sang suami semakin tenang. Nah, hal itu jika semakin tenang yang dirasakan oleh sang suami, kemungkinan akan berpengaruh baik terhadap kejantanan sang suami tersebut, seperti itu. Tetapi misalkan ketika mau melakukan berhubungan, sang suami kok pengen tapi lagi stres-stresnya, maka bersantai dulu wahai sang suami. Yang diberikan oleh sang istri bisa memberikan dulu relaksasi yang santai terhadap sang suaminya, sehingga lebih banyak melakukan porefly. Maka sang istri memberikan relaksasi sebelum melakukan bercinta, seperti itu ya. Nah itulah mungkin untuk tips yang pertama. Sekarang tips yang selanjutnya bisa nih, ini tips untuk sang suami. Jika memang keadaannya seperti itu, maka sang suami bisa dibantu dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan jubah pelindung. Mungkin sudah paham di sini ya apa yang dimaksudkan dengan jubah pelindung. Karena kalau sang suami memakai jubah pelindung itu kan karena tidak menempel antara satu kulit dengan satu kulit lagi ya. Artinya antara satu kulit sang suami dengan kulit sang istrinya. Maka kalau menggunakan jubah pelindung itu biasanya akan membuat lebih tahan lama. Seperti itu. Nah untuk tips yang ketiga, coba sang suami bisa lebih fokus terhadap forefly, terhadap sang istrinya. Artinya ya sang suami harus bisa forefly lebih lama lagi. Jadi jangan sampai forefly-nya sebentar, kemudian sang suami ujuk-ujuk aja gitu pengen memasukkan miliknya terhadap sang suami gitu ya.
Jadi agak dihindari seperti itu. Jadi lebih baik melamakan porefly terhadap sang istrinya agar ketika jika porefly-nya lebih lama kemudian ada rangsangan syahwat terhadap istri kita itu udah agak sedikit memuncak, maka bisa melakukan proses memasukkan hasyafah ke dalam milik sang istrinya seperti itu. Dan untuk tips yang keempat itu adalah jangan lupa dengan metode stop ataupun metode tahan ataupun dengan metode cabut. Maaf ya, dengan pembahasan saya ini mungkin untuk tips yang keempat tidak saya terangkan ya, karena saya sudah menerangkan di pembahasan saya sebelumnya akan trik stop, tahan ataupun cabut ini. Bisa dicek aja di pembahasan saya sebelumnya. Dan untuk tips yang kelima, coba bisa digunakan dengan posisi yang berbeda. Nanti mungkin suami juga bisa merasakan kalau dengan posisi ini, aduh aku biasanya agak lebih cepat keluar. Tetapi dengan posisi ini aku biasanya lebih tahan lama. Nanti mungkin bagi sang suami satu persatunya bisa berbeda-beda gitu ya. Tetapi secara keumumannya jika posisi sang suami di atas itu biasanya sangat memudahkan sekali untuk cepat inzal ataupun cepat keluar. Dan begitu juga dengan posisi maaf sekali ya, dengan posisi doggy style itu juga sama, sang suami biasanya lebih cepat keluar. Jadi memang posisi yang lebih baik itu adalah posisi woman on top. Seperti itu ya, jangan posisi wanitanya di atas. Tetapi kalau misalkan seorang suami ingin melakukan dengan berbagai gaya variasi, maka lebih baik digunakan gaya itu ketika di awal gitu ya, karena memang rangsangannya belum terlalu memuncak seperti itu. Nah, untuk tips yang terakhir ini dikhususkan bagi seorang suami, jangan Anda sering melakukan masturbasi selain hukumnya itu adalah diharamkan, maka itu akan sangat berpengaruh sekali terhadap kelangsungan Anda bercinta. Biasanya itu akan lebih cepat keluar seperti itu ya. Jadi yang keenam, hindari, dan memang itu hukumnya adalah diharamkan. Nah, itu adalah 6 tips dari saya yang mudah-mudahan bermanfaat banget ya bagi para suami yang tentunya yang udah mengalami permasalahan-permasalahan seperti ini. Oke deh, kalau sekarang apa dong teh itu doanya nih yang ditunggu-tunggu? Maka sebetulnya sih saya tidak menemukan di dalil Al-Quran ataupun Al-Hadis, tetapi saya pernah membaca di dalam kitab Syarah Jami'us Shaghir, kitabnya Faidul Qadir ya. Di kitab itu dikatakan ada seorang tabi'in, Ibnul Muqaddir, beliau berdoa kepada Allah, yang mana beliau berdoa kepada Allah itu diniatkan untuk melakukan doa tersebut untuk hal yang positif, karena beliau itu sangat ingin sekali memuaskan akan nafsu ataupun hasrat sang istrinya. Maka doanya adalah bisa ditulis ya, kemudian nanti bisa dihafal karena doanya juga cukup pendek dan mudah sekali untuk dihafal. Doanya adalah Allahumma ya Allah qawi, semoga menguatkan zakari terhadap zakarku, fa innahu manfaatu li ahli, karena hal itu memberikan kemanfaatan bagi keluargaku. Jadi doanya cukup sebegitu saja. Allahumma qawi zakari fa innahu manfaatu li ahli. Nah, mudah-mudahan doa ini bisa membantu khususnya kepada sang suami. Ya, untuk doa syukur-syukur Allah begitu dengan mudahnya mengijabah kita, tetapi lebih baik kita bacakan atau dawamkan secara istiqomah setiap harinya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini begitu bermanfaat, wabil khusus terhadap suami yang memang sudah mengalami keluhan-keluhan seperti ini. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.